cewek, anjir masih kecil padahal masih SMP. Cewek putus sama gue jadian sama gitaris. Oh, kepahitan. Anjir gue pelajarin lo ya gitarnya itu. Beneran habis itu malah jadian gue sekarang. Gue pernah kabur ke Jakarta naik kereta ekonomi. Waktu itu masih 70.000. Anjay. Serius. Kira perjuangan lo ya. Lumayan, Akhirnya lo lumayan. keterima di UI. Oh, lu lulusan UI ya? UI. Kuliah teknik gue. Oh, lu teknik. Teknik kimia cuy. Pintar berarti pintar itu. Gue tuh gak bisa ngejam sebenarnya. Coba aja papanya gue diajak ngejam, paling melodinya keluarnya itu aja. Nyoba lu sesapa sih Nyet gitu. Iya. Seberapa gitu. Iya. Lu pernah nguli nggak? Nggak pernah. Gue pernah Bang. Serius lo? Serius. Halo, saya Boneko. Saya Damis Nababan. Kita akan memperkenalkan Saya Yudit Ferdinandus. Gua Rian Innocentio. Sama gue Tenny Clemenstein. gua Daniel Gomgom. Gue Stanley Salawati. Gua Amal Baskara. Gua Felix Bulix. Gak seru. Mau ngingetin kalian, Jangan lupa tanggal 2 Mei akan ada Mudik, musik untuk pendidikan. 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 Tanggal 2 Mei tahun 2021 ini. tanggal 2 Mei 2021. 2 Mei. Nonton 2021. mudik. Meskipun mudik dilarang pemerintah, tapi kamu bisa nonton di tanggal 2 Mei. Dan jangan lupa kalian berdonasi. Dan jangan lupa juga untuk berdonasi. Dan jangan lupa untuk berdonasi. Jangan lupa berdonasi. Kalau ada duit donasi kau ya. Dan jangan lupa untuk berdonasi juga. Berdonasi. Jangan lupa untuk berdonasi untuk penggalangan dana buat pendidikan Indonesia. Terima kasih. See you. Donasi. Jangan kamu bosan, ayolah semangat yuk. Seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, mungkin sekarang as a musik producer nih Kak, karena kan lu selain memproduser diri lu sendiri, lu juga akhirnya ngerjain beberapa album beberapa orang kan, beberapa teman-teman musisi gitu. Waktu itu emang lu maksudnya udah menentukan atau emang bertujuan kayaknya gua harus jadi produser nih, gitu? Atau emang sambil berjalan tiba-tiba ya udahlah kecemplung gitu? Sambil berjalan sih sebenarnya. Jadi kayak pingin waktu itu jadi produser karena emang lebih suka aransemen sendiri, bikin musik sendiri kan. Cuman kalau ditanyain lu ini banget nggak main goal lu bener-bener produser nggak gitu? Kalau main goal enggak. Main goal bener-bener mainnya ini ya istilahnya gue pokoknya harus jadi produser. Karena kan sekarang kan semua orang kayaknya apa namanya tuh bisa kayak bisa bikin jadi produser kan semuanya. Terus habis itu nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang bilang title produser itu kasta tertinggi. Menurut gue sih enggak. Menurut gue tuh semua sama aja. Nah, beberapa ada lah yang kayak gitu kan. Cuman kalau menurut gue enggak. Jadi kalau dibilang terus apa dong nggak ini lo Kak gitu, ya udah main musik aja. Kalau umpamanya gue tiba-tiba jadi nge-produce ada yang cocok sama gue, ya syukur. Kalau umpamanya ya udah bikin lagu sendiri aja. Tetap gitu. ya, keren. Kayak nggak ngoyo itu. Nggak ngoyo. Artis pertama yang lu produserin, maksudnya di luar lu sendiri ya, kerjasama gitu, lu kerjasama sama artis pertama yang lu produserin, masih ingat gak? Siapa ya? Yang sampai jadi album atau single? Ya single boleh, kan single juga lu tuh produser jatuhnya. Single atau? Itu Dito sama Ayu dia kalau nggak salah. Dengarkan dia ya. Iya kalau nggak salah itu deh. Itu album kan ya? Sampai jadi album. Jadi album ya? Jadi album. Gue ngerjainnya sama Jesse gitu. Oh itu berarti produser ada dua? Oke, itu gimana Kak? Maksudnya, lu berarti itu pertama banget kan? Bentar, pertama banget produser. Iya kayaknya pertama yang akhirnya rilis ya. Iya yang akhirnya rilis. Karena ada beberapa yang nggak rilis. Nggak jadi ya. Iya. Maksudnya waktu itu kan berarti fase dimana perubahan antara lu jadi session sama lu jadi produser yang ngerjain orang gitu loh. Nah itu menurut lu ada perbedaan atau kesulitan nggak? Gini, gue dari anak reguler. Ya. Lu tau lah reguler kan hype-nya live, lu harus istilahnya performance tuh harus 1000 lah. Iya. Pas gue di musik production itu, gue ngerasanya sering nggak mikirin detail. Oke. Karena gini deh, lu momennya reguler, lu emang mikirin sound sampai mungkin ada ya kayak tapi kayak semua ini soundnya harus ini, filternya segini, cut off-nya segini, resonansnya segini, mau mesin gitu. Gitarnya delay-nya segini, enggak. Iya. Lu yang penting penonton hype udah. Pas gua masuk ke dunia itu, gua mindsetnya kayak gitu. Jadi kayak terlalu rock and roll ya. Nah untungnya gua kerja bareng Jesse. Nah Jesse orangnya kan yang detail gitu. Gua banyak belajar banget tuh dari Jesse. Sampai akhirnya ya udah
Itu gue belajar bareng, terus habis itu udah kebentuk si albumnya si Dito itu. Setelah itu gue beberapa kali sama Jesse masih ngerjain bareng. Waktu itu ada 2 orang, Alia sama siapa lupa gue, Lutfi kalau nggak salah. Iya ya itu. Nah akhirnya sekarang sendiri karena jarak juga ya istilahnya. Jarak juga, ya, rumah ya. Jesse kan jauh ya. Oh Jesse kan sekarang kan sama si Marco sama Kitut kan. Oh iya, ada timnya juga ya, kan. timnya. Kalau gue jujur gue lebih suka sendiri akhirnya sekarang. Kenapa kak? Alasan gue emang orangnya kayaknya susah kerja sama. Iya kayaknya makanya kayak sering nggak banyak teman, tau nggak lo? Bukan susah kerja sama, gue lebih suka kalau seumpamanya kerja bareng sama orang jelas gitu loh. Kayak umpamanya gini, gue sebagai yang di hire, umpamanya ya udah lo gitaris aja, produsernya gue, gitu. Atau kalau umpamanya kerja bareng di sini gue ininya ya kaptennya. Nah itu. Jadi gue sekarang kayak lebih kayak terakhir beberapa yang gue kerjain. Itu gue ada ngetik sendiri semua, sedram-dramnya gue take sendiri. Nanti keluar harusnya bulan Maret ini. Sama kalau enggak mamanya main, gue kan piano gak terlalu jago tuh. Sionya yang udah ini biasanya ya udah gue kayak telepon gitu dan isi ya gitu. Tapi gitu. Kayak udah dikasih direction gitu, kayak ini mainnya gini, soundnya kayak gini gitu. Menarik sih ya, menarik itu satu gitu. Dunia baru lagi ya dibandingin session atau regular. Ketagihan ke situ. Jadi ketagihan ya. Nah mungkin pertanyaan gue berikutnya nih, ya gue penasaran juga kayak step awal lu nih sebagai produser. Kalau misalnya nih lu ada satu talent gitu, satu artis, kita produksi lagu ini misalnya lagunya udah ada lah. Itu yang pertama kali lu pikirin langsung soundnya atau nuansa lagunya, atau emang lu butuh workshop, butuh ngobrol dulu sama si pencipta atau si penyanyinya untuk mendapatkan tujuannya mau bawa kemana sih lagu, arah lagunya gitu. Kalau gitu biasanya pastinya gini, macam-macam sih. Ada beberapa kayak talent itu, gue ada lagu deh kayak ada waktu itu penyanyi cewek dia bagus banget bikin liriknya, terus musikalitasnya juga bagus gitu. Nah pas kayak gitu kayak ya udah kita workshop aja, karena ketika kerja bareng kayak gitu istilahnya nih orang emang kepingin mencurahkan, istilahnya gue bikin musik ini nggak ini gitu loh, nggak sekedar kayak cuman rilis udah terus gue apa gitu, enggak. Nah ada juga yang kayak ya udah deh bikinin ya kayak gini referensinya gimana menurut lo, penyanyi kayak gini, oh ya udah, macam-macam. Jadi kalau umpamanya yang pertama kali gue lakuin pasti ini dulu, ngelihat si talentnya ini tadi, kayak ini talentnya yang kira-kira kalau workshop bareng hasilnya pasti akan lebih bagus. Terus kalau umpamanya ini istilahnya ya terima jadi ya udah kerjain sendiri aja gitu. Lo interpretasikan sendiri. Tapi kalau dari sisi lo lebih bagus mana lah, atau lebih make sense mana antara? Kalau gue sih yang pertama, karena menurut gue gini, musik produser itu jembatan. Motornya tetap si artis. Ya. Dalam menyampaikan ada motor, nggak ada jembatan, motor masih bisa nyebrang. Tapi kalau ada jembatan, nggak ada motor, apa yang mau diseberangin? Benar sih. Jadi kalau mau ada motor sama jembatan enak. Sampai ke tujuannya. Karena kan gitu kalau menurut gue pribadi, ya lagu itu kan kita menyampaikan pesan kan. Iya benar. Dan aransemen atau hasil dari produksi lagunya kan itu menyampaikan mau ke arah mana nih arah pesannya. Benar. Gitu. Jadi sepenting apa, dan akhirnya berlanjutnya ya harus pikirin soundnya gimana, detailnya gimana, riff-nya apa, chord-nya gimana, jadi kayak gitu kan tuh ornamen penting gitu. Iya benar. Gak bisa. Kadang kan kayak gini, mamanya nih, lo kak, gue bikinin dong musik ini, yaudah gue bikinin. Menurut gue ini udah bagus, menurut lo belum karuan. Gue sering kayak gitu. Iya biasa gitu ya. Jadi kan istilahnya kan, ya itu salah satu job desk ya, cuman kan nambah waktu lo gitu. Jadi ketika workshop itu akan lebih memangkas lah istilahnya, lo udah tahu direction kita mau kemana. Itu lebih enak sih menurut gue. Jadi lebih terarah. Lebih terarah, benar. Keren banget nih. Ya buat teman-teman, apalagi sekarang kan ya mungkin session jadi tujuan, tapi karena produce hampir semua orang sekarang udah bisa, dan dengan alat simple pun sekarang udah bisa lagi. Semua gila, bagus-bagus lagi. Iya bagus-bagus lagi. Jadi menurut gue salah satu direction berikutnya setelah jadi session ya produser orang-orang sekarang. Gitu, tinggal gimana kita menentukan arahnya. Dan balik lagi seperti pertanyaan gue tentang gitar tadi, karakter. Kalau menurut lu sendiri karakter produce lu gimana? Kan ada orang kayak misalnya nih ya, simpel-simpelnya kayak misalnya Om Ege kan basicnya basis. Pasti kan aransemen dia tuh
kelihatan lah gitu, ini Iya. kontrabasnya kemana, ini voicing ini karena emang dia basis gitu. Nah, sedangkan kalau lu sendiri karakter Kalau dalam bikin ya, dalam gue tuh sebenarnya nggak suka yang ribet sebenarnya. Oke. Jadi kayak kalau umpamanya misalnya karakter gimana ya, itu kan orang yang bisa nilai ya. Iya. Tapi kalau gue sendiri tuh, gue ngeliatnya gini sih. Biasanya kalau gue lagi ngerjain tuh dari lagu kosong gitu ya, yang pasti gue pikirin tuh drumnya, beatnya dulu. Oke. Lu basic dari situ ya. Jadi kalau mau dibilang karakter, gue juga nggak tahu karakter gimana ya kan. Yang nilai kan orang. Orang kan, ya. Tapi yang jelas pasti ya ornamen gitarnya pasti lebih banyak lah. Karena lu gitaris. Iya benar. Maksudnya itu jadi secara langsung itu jadi warna ya. Kayak ketika denger, oh ini bikin kayak gitaris deh. Misalkan gitu kan. Iya benar. Oh ini denger kayak pianis nih. Iya benar gitu. banget. Voicingnya pianis nih. Iya. Terus kalau misalnya beat mulai aneh-aneh, oke drummer nih. Biasa kan gitu kan jadi. Iya benar. Jadi itu orang kan udah pada bisa nilai sendiri lah. Iya. Ini gitaris nih. Jadi warna ya. Nah mungkin satu pertanyaan gue tentang produser lagi nih. Ini menurut pandangan lo ya, kan ada orang yang sebagai produser dia punya warna kayak style musik A, gitu lah. Jadi orang sebenarnya alangkah lebih baik kayak gitu kan. Jadi ketika ada talent yang pengen produce, gue pengen arahnya kayak warna si A nih, berarti dia ke A dong, nggak ke B, ke C. Tapi ada juga kan produser yang bisa kayak Bunglon, jadi kayak misalnya dia bisa apa aja. Jadi kayak misalnya gue kesini, gue mau kayak gini, oh iya gue bisa, gue mau kesini. Tapi ada juga yang karena nama, jadi kayak dia kan banyak lagi ya talent-talent di Indonesia kan nggak tahu nih arahnya mau kemana. Cuma kan, si A kayaknya bagus deh. Padahal si A ini sebenarnya punya karakter sendiri. Nah, lu tipikal produser yang bakal ngikutin talentnya, atau lu kayak ya pokoknya warna gue gini nih, lu ikutin warna gue ya, gitu? Atau gimana menurut lu? Kalau menurut gue ya, sebagai produser kita kan di-hire ya. Iya. Di-hire orang istilahnya untuk memenuhin ini dia lah, istilahnya memenuhin hasratnya dia lah, lagunya dia bikin kayak gimana gitu. Kalau menurut gue produser yang istilahnya bukan produser yang benar ya, tapi yang baik, mungkin baik itu istilahnya ya lo harus bisa menempatkan idealis lo sama keinginan si ini lo. Oke. Kalau pokoknya ada produser yang idealis, bagus juga. Bagus juga, maksudnya kayak idealis kayak ya kan gue mau stylenya metal. Iya. Kalau mau lu tiba-tiba minta gue lagu dangdut, ya gue nggak bisa. Ya nggak apa-apa, hak-haknya juga. Tapi kalau menurut gue, karena lu produser, istilahnya apalagi lu beriker, gue produser, sama kayak system player, lu harus istilahnya siap tempur lah. Apa aja. Ya udah deh, gue pengen belajar dangdut deh. Coba deh kita workshop gitu. Jadi bisa menempatkan 50% idealis lo, 50% lagi keinginan si klien. Menurut gue sih gitu. Oh, jadi membagi ya. Membagi. Keren. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau diproduserin, boleh langsung cek bio, boleh langsung kontak. Maksud gue, ya kan di Indonesia menurut gue ada yang kayak gitu kan, ngelihat ada yang produser yang idealis kayak pokoknya gue A, kalau mau gue ya A aja gitu. Tapi ada juga produser yang oke, gimana? Lu mau gimana? Coba kita ngomongin gitu kan. Kalau gue yang kedua. Lo yang kedua ya. Lebih yang kedua. Iya benar. Jadi karena gue masih butuh duit. Ya pada dasarnya biasa gitu ya. Tapi maksudnya kan lu juga suka juga nyoba-nyoba banyak genre gitu kan. Nah ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, bisa menjadi masukan juga kayak, oh ternyata Ade Aferi itu adalah produser ya. Boleh coba gue coba kali ya kerjasama gitu kan. Karena kan masih banyak yang nggak tahu, taunya lu session gitu loh, gitaris gitu. Wah gila, banyak banget nih yang sudah diobrolin dan juga banyak banget masukan-masukan dari Kak Ade ini. Semoga bisa menginspirasi kalian, memberikan masukan-masukan baru lagi. Mungkin terakhir nih, biasa selalu gue tanyain ke semua bintang tamu gue. Bukan masukan ya, mungkin petuah dari petuah. 3 suka dan 3 duka selama berkarir di dunia musik, apapun itu, reguler, session, produser. 3 suka dan 3 duka versi Ade Aferi. Jadi buat teman-teman di rumah mungkin bisa menjadi masukan, atau mungkin yang baru mau masuk dunia musik kan mikir taunya yang enak doang, ternyata ada nggak enaknya gitu. 3 duka ya. 3 duka boleh. 1, musisi itu masih beberapa orang skeptis ngeliatnya, kayak itu kan gak ada jaminannya. Ya itu umum lah. Terus kedua, lo kalau umpamanya mau ngajuin ke bank itu masih rada susah. Tapi waktu itu ya, sekarang katanya sih lebih mudah. Katanya lebih gampang ya. Terus ketiga yang pasti kayak lo bukan nggak punya dari musik itu tidak ada asuransi ataupun istilahnya jaminan kayak kesehatan, jaminan atau bulanan tetap lo masuk dari pekerjaan itu. Nah
Tapi 3 sukanya yang gue alamin, gue bisa bikin asuransi gue sendiri, gue bisa bikin jaminan itu sendiri dari musik. Oke. Jadi akhirnya balik lagi pinter-pinter lo aja gitu. Terus yang kedua, gue jalan-jalan, gue alhamdulillah sejauh ini nggak pernah stres dengan kerjaan gue. Iya. Terus makan enak, cewek banyak. Woi sedap, sih, cewek banyak. Ntar gue highlight yang itu. dulu ya. Terus yang terakhir, ya udah, lo nggak ada pensiunnya aja menurut gue. Iya dong. Iya benar. Gue udah mikir gini, orang tua itu ya sebenarnya kalau umpamanya dibilang butuh duit banyak enggak, tapi butuh aktivitas. Iya benar. Sampai sekarang teman musisi-musisi senior kita ngeluarin album itu gue salut banget sih. Iya sih benar. Nggak bikin stres men. Benar. Nggak ada pensiun ya. Mau berapa tahun ya selagi masih hidup dan masih kuat, masih bisa gitu ya. Itu. Keren. Semoga itu bisa menginspirasi kalian teman-teman, mungkin memberikan wawasan baru dan juga gambaran-gambaran ya. Oh ternyata jadi musisi itu enaknya kayak gini, nggak enaknya gini. Balik lagi ke kalian memilih untuk bisa mengikuti dukanya dan juga atau mau sukanya doang gitu. Oke Kak Ade, terima kasih banyak sudah mampir di Serundeng, sudah memberikan masukan-masukan yang sangat seru-seruan berlaudeng. Keren deh namanya. Pas gitu. Pas ya, atau ya hoki sih. Gue juga gak sengaja. Oke, semoga teman-teman bisa memberikan masukan-masukan baru lagi. Jangan lupa untuk terus saksikan Serundeng. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan juga share YouTube channel Moe Production. Dan juga semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, mungkin teman-teman juga yang mau cek album lo, bisa dicek carinya berarti apa? Ade Avery. Ade Avery di semua platform digital. Mau album yang Avery ataupun mini album EP yang lainnya juga boleh dicek juga ya. Dan juga mungkin masih banyak yang mau bertanya-tanya ataupun mungkin mau kerjasama, boleh cek Instagramnya. Cek Instagramnya. Gue jarang baca DM kalau nggak lagi jualan. Wah sombong ya. Ya mungkin bisa lah, atau mungkin langsung komen aja, ntar gue yang sampein. Bisa kan? Bisa cek di sini @Ade Avery. Mungkin kalau nggak pengen lihat aktivitas lu kan bisa kan? Gue jarang IG-an juga kalau nggak lagi jualan. Iya. Gitu boleh cek di Ade Avery. Dan juga mungkin teman-teman yang mau tahu aktivitas yang dilakukan Moe Production dan juga mungkin gue sendiri boleh cek di sini Instagramnya. Oke teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, melakukan 3M dan juga tetap sehat-sehat, jaga imun, minum vitamin yang banyak, menjaga kondisi badan juga ya teman-teman. Semoga kita bisa kembali di perpanggungan biasa ya, kangen juga ya. Udah lama banget ya, semoga itu bisa terjadi dalam waktu dekat. Oke teman-teman, sampai ketemu di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.